Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sayang, ayo cepat. Aku tidak sabar ingin melihat bayi gemasnya Yena. Setelah mendapatkan kabar bahwa Yena sudah melahirkan pagi tadi, Sienna menjadi heboh sendiri dan terus saja menyuruhnya untuk segera bersiap. Dan apa yang Diandra lakukan? Pria itu hanya bergerak santai, melakukan apapun tanpa terburu-buru. Tapi hal itu terlihat begitu lambat di mata Sienna, sehingga perempuan itu turun tangan membantunya memakaikan pakaian, juga menyemprotkan parfum padanya. Ayo cepat. Mengapa akhir-akhir ini kau lambat sekali? Sienna sudah misuh-misuh sembari mengelus perutnya sendiri. Jangan sampai kau jadi manusia lambat juga ya. Jangan mengikuti jejak calon papa satu itu. Gerutunya sembari menusuk-nusuk kecil perutnya sendiri. Setelah hari itu, dan seringnya melakukan malam panas bersama, akhirnya sebuah kehidupan muncul di dalam perut Sienna tanpa membutuhkan waktu yang lama. Melihat betapa menggemaskannya saat Sienna seperti itu, Diandra hanya bisa memeluknya dan membubuhi wajah cantik itu dengan kecupan manisnya. Diandra, nafasmu bau, jangan menciumku. Setelah berteriak seperti itu, Sin mendorong wajah Diandra hingga pria itu mundur beberapa langkah. Dengan wajah kesalnya, Sienna masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Diandra menggelengkan kepalanya. Semenjak dinyatakan hamil, Sienna menjadi sering menjauhinya dan bahkan dengan terang-terangan menyebutkan alasannya. Mulutmu bau, bau, mandi sana ih. Jangan mendekat, kau bau. Padahal Diandra yakin dan sangat yakin bahwa dirinya tidak bau sedikit pun, tapi Sienna tetap saja berkata bahwa dirinya bau. Namun yang membuatnya sedikit heran, Sienna akan terus memeluknya sepanjang malam tanpa membiarkan pelukannya lepas sedikit pun, seakan perkataannya di siang hari tidak pernah terucap. Dasar bumil, gumamnya terkekeh geli, lalu masuk ke dalam mobil dan mulai meninggalkan pekarangan rumahnya. Selama di perjalanan, Sienna terus berkedip sembari menatap lekat pada Diandra yang tengah fokus mengemudi. Jika dilihat secara teliti, Diandra benar-benar tampan, apalagi kini pria itu memiliki kumis meskipun sangat tipis. Kumis yang masih kecil itu jangan dulu dibunuh ya. Aku ingin melihatnya tumbuh besar. Diandra mengernyit heran, kemudian melihat pantulan wajahnya pada kaca spion yang berada di depannya. Memang kumisnya sudah mulai tumbuh, dan rencananya Diandra akan membasminya sepulang dari menjenguk bayi Devian. Tapi mendengar apa yang baru saja Sienna katakan, sepertinya ia harus mengurungkan rencana awalnya. Of course, anything for you, sweetie. Saat mobilnya berhenti karena lampu merah, tiba-tiba Sienna gerasak-gerusuk sendiri. Diandra menolehkan kepalanya, menatap Sienna yang tengah membuka sepatunya dalam keadaan berbaring. Apakah sepatu itu tidak nyaman? Tanyanya lembut. Dan hal itu dijawab anggukan kepala oleh Sienna. Terlalu besar. Apakah aku boleh meminjam sepatumu? Diandra mengernyit tidak mengerti. Jika sepatu milik Sienna saja besar, lantas apa kabar dengan sepatunya jika dipakaikan di kaki istrinya itu? Tapi meskipun begitu, Diandra tetap menurutinya. Melepaskan sepatu kuningnya, kemudian memberikannya pada Sienna. Melihat perempuan itu benar-benar memakainya, Diandra hanya mampu tersenyum kecil. Sepertinya keinginan kecilnya itu adalah salah satu ngidamnya yang sudah berjalan selama beberapa minggu ini. Apakah akhirnya Yena melahirkan 5 bayi? Pertanyaan polos itu membuat Diandra tersedak air liurnya sendiri. Tidak mungkin, itu akan sangat beresiko jika benar-benar terjadi. Jangankan 5 bayi, 1 bayi pun taruhannya adalah nyawa. Sienna bangun, kemudian melangkah dengan susah payah dan duduk di samping Diandra, tentu dengan bantuan pria itu. Tapi Yena berharap bisa melahirkan 5 bayi, apakah itu tidak mungkin?
Diandra berdeham kecil. Bukan tidak mungkin, hanya saja terlalu mustahil bisa melahirkan bayi sebanyak itu menurutku. Jika melihat perut Yena, sepertinya tidak mungkin jika wanita itu mengandung bayi kembar, apalagi sampai kembar 5. Sesampainya di rumah sakit tempat Yena melahirkan pagi tadi, Sienna cepat-cepat turun setelah mobil terparkir rapi, bahkan meninggalkan Diandra yang baru saja hendak membuka pintu. Sienna sudah masuk ke dalam rumah sakit di depannya, sedangkan Diandra baru beberapa langkah dari mobilnya setelah mengeluarkan sepasang sandal rumah yang sengaja pria itu simpan di dalam mobil. Namun tiba-tiba saja, Sienna kembali lagi, menghampiri Diandra dengan senyuman lebar, dan menggenggam tangannya tanpa kata. Diandra menunduk, menatap Sienna yang berjalan beriringan di sampingnya. Kaki pendek perempuan itu melangkah seperti tentara, namun dalam versi yang lebih menggemaskan di matanya. "Kau tidak tahu di mana ruang rawat istri Devian, bukan?" tanyanya seraya melepaskan genggaman tangannya, beralih merangkul bahu Sienna agar perempuan itu lebih dekat dengannya. Sienna cengengesan, dan memeluk pinggang Diandra. "Aku tahu, hanya saja aku lupa," elaknya setelah menghentikan langkahnya, mengikuti Diandra yang juga tiba-tiba saja berhenti melangkah. Tanpa aba-aba pria itu mengapit kedua pipinya, lalu mengecup cukup lama bibirnya yang maju ke depan. Kau sangat, sangat menggemaskan." Diandra menyentuh dadanya menggunakan kedua tangan, kemudian kepalanya menunduk. "Apa kau sengaja berperilaku menggemaskan seperti itu untuk membunuhku, Nona?" tanyanya seraya memiringkan kepalanya dengan sebelah matanya yang terbuka, senyumnya merekah saat melihat Sienna membekap mulutnya. Tidak lama kemudian Sienna melakukan apa yang dilihatnya, lebih tepatnya meniru apa yang Diandra lakukan. "Apakah kau juga berniat membunuhku dengan senyumanmu itu, Tuan?" tanyanya dan mengedipkan matanya genit. Diandra tertawa, merentangkan tangannya dan hendak memeluk Sienna, tapi suara deheman yang cukup keras di belakangnya membuat Diandra berbalik dengan cepat. "Baru kali ini aku melihat Diandra seperti itu, menggelikan," celetuk Farel, kemudian berpura-pura ingin muntah, diikuti oleh Brian, Jelio dan Yoshua. Sedangkan Dino dan Cleo hanya tertawa melihat tingkah mereka. Sienna pun ikut tertawa, apalagi saat melihat wajah masam Diandra. "Apakah Yena ada di dalam?" Sienna bertanya, mencoba mencairkan suasana yang terasa canggung bagi Diandra. "Ada di dalam, ayo masuk saja," ajak Jelio seraya membuka lebar-lebar pintu di belakangnya, lalu menuntun Sienna masuk, meninggalkan Diandra yang masih diolok-olok oleh teman-temannya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Demi untuk menghentikan ejekan mereka, Diandra terpaksa bertanya hal yang sudah jelas jawabannya. "Gisela yang memaksa mereka untuk ikut," katanya sih agar mereka tergoda saat melihat bayi menggemaskan, kemudian memilih untuk menikah agar memiliki bayi juga. Jelas Farel dibuat geleng kepala saat mengingatnya. Kemanapun istrinya itu akan pergi, maka teman-temannya ini harus ikut serta juga. "Ayo masuk. Kau harus melihat bayi Yena yang benar-benar mirip dengan mantan kekasihmu itu." Di tengah ramainya suara gelak tawa di ruangan itu, hanya Sienna yang fokus pada bayi kecil yang berada di depannya. Kepala kecil itu terus bergerak, kedua tangannya yang terbungkus pun terlihat mencoba memberontak. Sienna terkekeh, ia gemas, namun hanya bisa memperhatikan tanpa berani untuk menyentuhnya. "Sepertinya akan menyenangkan jika aku bisa memiliki boneka hidup seperti ini lebih dari satu," gumamnya seraya mengelus perutnya sendiri. "Satu saja cukup, karena jika lebih dari satu bisa membahayakan," sahut Diandra yang sedari tadi tidak melepaskan sedikit pun perhatiannya dari Sienna. Bibirnya tersenyum, tangannya terangkat dan merangkul bahu Sienna yang masih fokus pada bayi di depan mereka. "Tidak lama lagi Gisela yang akan memiliki bayi lucu seperti ini, aku benar-benar tidak sabar menunggu bayiku sendiri lahir." Diandra berkedip lambat, tatapan matanya terlihat gusar, entah mengapa perasaannya menjadi tidak tenang seperti ini.
Bahkan suara Sienna yang terlihat bahagia pun tidak bisa Diandra tangkap dengan jelas. Hingga tidak lama, ponselnya berbunyi. Diandra menatap sejenak pada benda persegi itu, kemudian pada Sienna yang terlihat penasaran. "Kakek," ucapnya yang mendapatkan anggukan kepala dari Sienna. Menepuk-nepuk kepala perempuan itu, kemudian Diandra melangkah keluar dari ruangan itu dan menjawab panggilan itu. "Kakek," hening, tidak ada balasan apapun yang membuat Diandra mengernyit heran. Saat hendak memanggil sang kakek lagi, tiba-tiba terdengar suara di dalam ponselnya. "Diandra, kakek sakit, dan kakek ingin bertemu denganmu." Suara lirih di balik ponselnya membuat Diandra terdiam. Itu jelas bukan suara Will, atau apakah kakeknya itu sakit parah? Hingga yang menghubunginya harus Leo seperti ini. "Tolong, biarkan kakek yang berbicara," ucapnya dengan datar. Matanya melirik kecil pada kemunculan Devian yang keluar dari ruangan di sampingnya. "Nak, bisa kau datang? Kakek ingin menyampaikan dan memberikan sesuatu padamu." Jantung Diandra berdegup kencang, suara lemah Will membuat tubuhnya lemas. "Malam ini akan Diandra usahakan untuk datang. Ajak juga adikmu, kakek ingin melihat kalian berdua." Kepala Diandra mengangguk. "Baiklah." Kemudian mematikan panggilan itu saat suara Leo terdengar lagi. Kepalanya menoleh, menatap Devian yang terlihat begitu penasaran. "Kakek sakit, dan kakek meminta kita untuk datang." Jelasnya yang membuat Devian mengernyit, terlihat jelas bahwa adiknya itu bimbang. "Istri dan anakmu biarkan Sienna serta teman-temanku yang menjaganya. Tenang saja, mereka bukan penjahat yang bisa membahayakan istri dan anakmu." Diandra mendekati Devian, kemudian menepuk-nepuk bahunya. "Hanya sebentar, setelah itu kita kembali dengan cepat. Karena bagaimanapun, Diandra tidak akan bisa meninggalkan Sienna lebih lama." Leo menangis, begitupun dengan Devian dan beberapa kerabat yang datang setelah mendengar kabar kepergian Will malam tadi. Melihat gundukan tanah itu berisikan tubuh sang kakek, Diandra hanya mampu terdiam, menatap kosong tanpa adanya air mata sedikit pun. Sienna menepuk-nepuk punggung Diandra, mencoba menguatkan pria itu yang terlihat cukup terpukul meskipun tidak mengeluarkan ekspresi apa-apa. "Ini adalah kedua kalinya aku menyaksikan kepergian seseorang yang aku sayangi." Kepalanya menoleh, menatap Sienna yang tengah sesegukan. Hidung, kedua pipi dan matanya memerah, air mata pun tidak berhenti membasahi pipi merahnya. "Berhentilah menangis, kau membuatku ingin tertawa di tengah suasana duka seperti ini," bisik Diandra yang langsung mendapatkan cubitan di lengannya. "Cucu macam apa kau ini? Mengapa kau tidak menangis seperti yang lain?" Melihat Diandra yang masih bisa bercanda seperti itu, membuat Sienna sedih. Sepertinya Diandra mencoba untuk tidak menangis, meskipun kedua matanya sudah memerah. Terkekeh kecil, Diandra merangkul Sienna, menghapus air mata itu yang tidak berhenti berjatuhan. "Entahlah, sepertinya air mataku tidak ingin mengotori wajah tampanku," jawabnya dengan kedipan mata genit. Sienna mendengus, kembali menatap ke depan tanpa menghiraukan Diandra yang kembali melamun. "Maaf kakek." Diandra melupakan kakek hanya karena mengejar sebuah kasih sayang yang nyatanya tidak bisa Diandra dapatkan. Hanya 2 tahun itu saja Diandra begitu dekat dengan kakek dan neneknya, namun setelahnya, Diandra seakan lupa bahwa dua sosok tua itulah yang benar-benar menyayanginya tanpa syarat. Saat pemakaman neneknya 4 tahun lalu pun Diandra tidak bisa datang, karena banyaknya pekerjaan di hari itu yang tidak bisa ia tinggalkan. Dan setelah kepergian Will dengan deretan pesan terakhirnya, membuat Diandra sadar sekaligus menyesal telah melupakan kehadiran mereka yang ternyata selama ini selalu menantikan kedatangannya. "Diandra, apa kau lupa bahwa kakek dan nenekmu akan selalu menyayangimu? Kakek sudah pernah berkata, jika ayahmu tidak juga berperilaku secara adil, maka kau bisa datang pada kami yang akan selalu menyayangimu sampai kapanpun, dan sepertinya, kau tidak mengingatnya." "Iya.
Nenekmu selalu menanti kedatanganmu, karena jika kami yang berkunjung, ayahmu akan menyuruh kami pergi dengan alasan kalian yang sibuk belajar, begitupun dengan dirinya yang sibuk bekerja. Padahal kakek hanya memiliki seorang anak saja, namun kakek merasa bahwa kakek tidak memilikinya setelah Leo menikah. Jangankan kunjungan, membalas pesan kakek pun tidak. Leo seakan memutus hubungan dengan orang tuanya sendiri tanpa kata, menyibukkan diri dengan keluarga kecil dan pekerjaannya. Sebagai hukuman karena telah berperilaku seperti itu selama puluhan tahun, kakek menarik semua bagian yang pernah kakek berikan pada ayah kalian. Biarkan saja dia menderita, biarkan dia merasakan balasan dari apa yang dia perbuat. Karena hnya kalian satu-satunya harapan kakek, maka kakek akan membagi harta yang kakek miliki pada kalian. 50% untuk Diandra, dan 50% lainnya untuk Devian. Will sudah membagi secara sama rata, namun Devian menggelengkan kepalanya tidak setuju dengan pembagian itu. 30% untuk Devian sudah cukup, dan 70% untuk kakak. Apakah tidak masalah kakek? Diandra tidak mengerti, mengapa Devian malah memberikan 20% pembagian itu padanya. Dan saat Diandra mencoba menolaknya, Devian tetap bersikeras bahwa miliknya hanya 30% saja. Apakah kau masih merasa bersalah karena ayah hanya memikirkan dirimu? Sudah 5 hari sejak kepergian Will, dan yang Leo lakukan hanya diam di dalam rumahnya yang untung saja tidak Will ambil juga. Mungkin saja karena setengah dari rumah ini dibangun menggunakan uangnya, sehingga Will tidak berkuasa penuh atas rumah ini. Apa yang harus aku lakukan? Semua yang aku miliki sudah hilang tanpa sisa selain rumah ini. Leo mendongak, menatap langit-langit ruangan itu dalam diam. 30 tahun waktunya menjadi seorang ayah, kini telah hilang hanya dalam waktu singkat. Tidak ada lagi putranya yang selalu menyebutnya ayah. Tidak ada lagi putranya yang mengajaknya bermain sepak bola, dan tidak ada lagi putranya yang merengek meminta untuk diperhatikan, yang sayangnya selalu Leo abaikan. Ternyata aku begitu merindukan saat-saat itu sekarang. Devian adalah anak yang tidak terlalu suka bermain di luar, anak itu hanya menyukai ketenangan dan mengembangkan kreativitasnya di dalam kamar. Berbeda jauh dengan Diandra yang lebih menyukai suasana ramai, selalu mengajaknya bermain bola di halaman rumah, bahkan juga mengajaknya untuk jalan-jalan meskipun sebentar. Namun semua itu berubah. Diandra menjadi pendiam dan lebih menyukai mengoleksi berbagai buku di dalam kamarnya, sedangkan Devian menjadi kebalikan dari Diandra yang terkadang sibuk berada di rumah temannya. Jika dipikir-pikir, tidak ada sedikit pun momen mereka bersama dulu. Diandra dan Devian tidak pernah terlihat bersama sedari kecil, yang mengakibatkan mereka terlihat seperti orang asing. Semua itu salahku, tidak seharusnya aku berperilaku seperti itu. Hati-hati saat pergi nanti, telepon aku jika pemeriksaannya sudah selesai. Untuk kesekian kalinya Sienna mengangguk dengan senyum terpaksanya. Sudah 2 jam Diandra berkata seperti itu saat mengetahui Sienna akan pergi untuk pemeriksaan calon bayi mereka bersama Anna. Aku pergi dulu, bye-bye. Sebuah kecupan manis mendarat di pipi Diandra, lalu Sienna berjalan memasuki taksi dengan Anna yang sudah menunggu di dalamnya. Tangan Diandra melambai, terus memperhatikan taksi itu hingga hilang dari pandangan. Menghela nafas panjang, Diandra menutup pintu, berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk, Diandra lebih dulu memperbaiki rambutnya yang sedikit berantakan karena tertiup angin, lalu setelahnya masuk dan langsung menancap gas meninggalkan kawasan rumah. Selama di perjalanan, Diandra menatap lekat jalanan yang dilewatinya, jalan yang sering ia lewati untuk menjalankan tugasnya sebagai penerus sementara. Mungkin jika bukan karena kakek, aku tidak akan bisa memiliki hal yang pernah aku bayangkan. Gumamnya lirih, maniknya menatap sebuah gedung yang menjadi tujuannya. Setelah menghentikan mobilnya, Diandra keluar dan berjalan dengan langkah tegap memasuki gedung itu. Tatapannya sedikit bergetar,
apalagi saat para pekerja yang sangat Diandra kenali itu menyapa dan menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang kembali Pak, terima kasih sudah kembali menjadi bos kami." Diandra terkekeh kecil, mereka terlihat sangat senang melihat kehadirannya lagi setelah beberapa bulan ini menghilang tanpa kabar. Padahal selama bekerja di sini, Diandra merasa dirinya tidak ramah sama sekali, bahkan Diandra merasa bahwa dirinya cukup sombong karena jabatannya. Tapi entah mengapa, mereka terlihat senang dengan kedatangannya. Bukankah seharusnya mereka berwajah masam saat melihatnya? Atau mungkin mereka tidak bisa melakukan itu di hadapannya? Sesampainya di ruangan yang kali ini benar-benar resmi menjadi miliknya, Diandra langsung mendudukkan dirinya di kursi kebesarannya. "Seperti mimpi saja," gumamnya tertawa kecil. Dulu Diandra pernah membayangkan posisi ini, yang dimana dirinya menjadi pemilik sah dari perusahaan ini, dan juga di dalam kepalanya sempat terpikirkan apakah dirinya akan segagah Leo saat menjadi pemilik perusahaan ini. Dan jawabannya sudah jelas sekarang, bahwa ia lebih dan sangat-sangat gagah melebihi Leo. Ternyata selain perusahaan yang besar ini, kakek juga memiliki beberapa bisnis kecil, dan untung saja aku mendapatkan sebuah toko buku yang menjual berbagai macam buku di dalamnya. Entah sejak kapan Diandra begitu menyukai harum yang menguar dari buku, apalagi buku baru yang baru saja terbuka dari segelnya. Diandra bahkan bisa menghirup seharian buku itu saat dirinya masih cukup kecil dulu. "Meskipun terlambat, terima kasih sudah memberikan apa yang dulu hanya bisa aku bayangkan saja, kakek." Suasana yang damai, ditambah pelukan hangat dari Diandra membuat Sienna seakan tidak ingin melepasnya. Apalagi suara jarum jam berbunyi cukup nyaring di dalam kamar yang sepi ini, yang anehnya terdengar seperti sebuah alunan melodi di telinga Sienna. "Bagaimana hasil pemeriksaan tadi? Apakah semuanya baik-baik saja?" Diandra angkat suara, memecahkan keheningan yang tercipta karena terlalu menikmati hangatnya tubuh Sienna yang dipeluknya. Sienna mendongak, menatap Diandra yang ternyata tengah menutup matanya, terlihat seperti seseorang yang sudah tertidur. "Semuanya baik-baik saja, bahkan calon bayi kita ini semakin tumbuh besar dan sehat." Mendengar suara Sienna yang semangat seperti itu, Diandra tidak mampu menahan senyumnya sembari mengangguk. "Baguslah kalau begitu, tapi bayinya tidak tiba-tiba bertambahkan." Diandra terdiam sejenak, mencerna kembali pertanyaan yang sepertinya tidak akan Sienna pahami dengan cepat. "Maksudku, bayinya tidak tiba-tiba menjadi bayi kembar kan?" Sienna tidak langsung menjawab, yang membuat Diandra secepat kilat menatapnya dengan penuh tanya. Melihat Sienna berekspresi aneh seperti itu, membuat perasaannya tidak tenang. "Sienna, apakah firasatku selama ini benar?" Melihat Diandra yang begitu penasaran dan juga sedikit gusar, Sienna hanya mampu tersenyum kikuk sembari menggaruk kepalanya. "Calon bayi kita bukan hanya satu, yang artinya kita tidak ditakdirkan hanya untuk memiliki satu anak saja." Diandra melepaskan pelukannya, kemudian menutupi kedua matanya menggunakan lengan. Setelahnya hening, pria itu benar-benar terdiam, begitupun dengan Sienna yang tidak tahu harus bagaimana. Sebenarnya saat pemeriksaan pertama, dokternya sudah memberitahu jika tidak hanya satu bayi di dalam perutku, dan saat dokter berkata seperti itu, kau berada di luar karena kau tengah menjawab panggilan dari adikmu. Sienna mencoba menjelaskan secara perlahan, semakin merapatkan tubuhnya dan memeluk erat Diandra dari samping. "Maaf, seharusnya aku memberitahumu sejak awal. Aku hanya tidak ingin membuatmu terbebani dan berpikiran macam-macam tentang semua ini." Setelah pemeriksaan pertama, Sienna mencoba untuk memberitahu Diandra bahwa mereka akan memiliki bayi-bayi lucu, tapi Diandra lebih dulu menjelaskan alasan mengapa pria itu tidak ingin memiliki bayi kembar, atau lebih tepatnya tidak ingin sampai Sienna mengandung dan melahirkan bayi kembar, karena hal itu bisa sangat-sangat membahayakan keselamatan Sienna. Oleh sebab itulah Sienna memilih untuk tidak memberitahu,
dan bahkan ia berencana untuk tidak memberitahu Diandra sampai hari kelahiran bayi-bayi mereka tiba. Tapi sangat disayangkan, sepertinya Diandra sudah memiliki firasat yang kuat, hingga Sienna tidak bisa lagi untuk membohongi suaminya itu. Aku berjanji, aku akan melahirkan bayi-bayi kita dengan selamat dan kemudian membesarkan mereka bersama-sama. Mendengar hal itu, Diandra menurunkan tangannya, meraih jemari Sienna dan menggenggamnya dengan erat. Jangan pernah berjanji, karena janji yang kau sebutkan tadi belum tentu bisa kau tepati. Sebelum melahirkan pun Lilian pernah berkata seperti itu. Lebih tepatnya, Mama janji akan melahirkan bayi kembar untuk Diandra, lalu setelah itu kita akan merawatnya bersama-sama ya. Namun nyatanya, Liliana pergi begitu saja tanpa sempat untuk menepati janjinya. Begitupun dengan janji-janji lainnya yang tidak mereka tepati padanya, dan Diandra merasa muak jika mendengar kata janji seperti itu. Menghela nafas panjang, Diandra kembali memeluk tubuh Sienna dengan begitu eratnya. Tapi buktikanlah, dengan kau bisa selamat dan tetap bernafas setelah melahirkan nanti, barulah aku bisa tenang dan bernafas lega tanpa berpikiran macam-macam. Jika sudah seperti ini adanya, tidak mungkin bukan Diandra mengamuk dan menolak calon bayi kembar mereka. Hal yang sangat patut disyukuri ini tidak bisa dirubah sesuka hati. Jadi Diandra akan menerimanya dengan sangat lapang dada, meskipun ada setitik ketakutan yang sepertinya tidak akan bisa hilang dengan mudah. Aku pun tidak akan berjanji apa-apa, tapi aku akan tetap di sampingmu apapun yang terjadi. Setelah mengecup cukup lama puncak kepala Sienna, barulah Diandra memejamkan matanya seraya bergumam. Karena aku mencintaimu. Mendengar hal itu, entah mengapa Sienna semakin merasa bersalah. Maafkan aku, sepertinya aku harus tetap berbohong agar kau tidak lebih cemas dari ini. Sudah 3 bulan lamanya setelah kelahiran sang buah hati, Devian seketika saja berubah menjadi manusia yang akan melalaikan pekerjaannya jika sudah berhadapan langsung dengan Dea Vince Claude, bayi kecilnya yang semakin hari semakin berisi. Selain itu juga, Devian sering sekali keluar rumah, lalu kembali dengan membawa berbagai kebutuhan dan mainan untuk putri kecilnya. Padahal mereka sudah menyiapkannya dari jauh-jauh hari, tapi tetap saja Devian membeli lagi dan lagi apa yang menurutnya bagus untuk putri kecilnya. Contohnya saja saat ini, Devian dengan semangatnya mengajak istri dan anaknya berkeliling di sebuah mall, memasuki berbagai toko mainan bayi, kemudian berlanjut pada apapun yang bersangkutan dengan Dea. Mama, ayo kita beli istana kecil itu untuk Dea. Yena bergidik geli, memalingkan wajah Devian menggunakan telapak tangannya. Sudahlah, apa yang Dea butuhkan sudah banyak di rumah. Jangan membeli yang tidak dibutuhkan, itu hanya membuang-buang uang saja, Papa. Balasnya, kemudian membawa Dea yang berada di pelukannya menuju sebuah restoran yang ada di depan sana. Devian cemberut, tapi tetap mengikuti langkah kaki Yena kemanapun perempuan itu pergi. Setelah duduk nyaman dan memesan makanan, Devian celingukan menelisik sekitarnya. Hingga akhirnya fokusnya mengarah pada sepasang manusia yang tengah tertawa bahagia, meskipun salah satu dari mereka terlihat menahan sakit. Tunggu sebentar ya, ada kakakku di sana, katanya seraya menunjuk tempat yang menjadi fokusnya tadi. Setelah mendapatkan anggukan kecil dari Yena, barulah Devian menghampiri sepasang manusia itu. Hai Kak, kebetulan sekali kita bertemu. Sapanya dengan ceria, tapi ekspresi wajah Diandra terlihat tidak senang saat melihatnya. Oh, hai adik ipar, apakah kau kemari bersama Yena? Sienna angkat suara, tapi cengkraman tangannya pada rambut hitam Diandra tidak lepas sedikit pun. Jangan heran ya, kakakmu genit, dia berpura-pura menjatuhkan kunci mobilnya agar mendapatkan perhatian dari seorang nenek-nenek. Bibirnya cemberut, bayangan Diandra yang tersenyum manis pada nenek itu kembali memenuhi kepalanya. Itu hanya nenek-nenek, kau tidak perlu cemburu Sienna. Jujur saja,
Diandra merasa senang jika Sienna cemburu seperti ini. Hanya saja, mengapa Sienna bisa sangat cemburu pada seorang nenek tua? Sienna melepaskan cengkraman tangannya, lalu beralih menarik-narik kedua pipi Diandra hingga wajah pria itu terlihat tidak karuan sekarang. Tapi meskipun begitu, nenek itu tetap seorang perempuan tahu. Bibirnya komat kamit karena kesal, begitupun tangannya yang menyiksa pipi Diandra hingga kulit pria itu yang semula putih, kini berubah kemerahan. Devian tersenyum kikuk. Awalnya ia kira mereka tengah bercanda ria hingga menimbulkan tawa bahagia, tapi ternyata mereka tengah berada di dalam sebuah keributan kecil rumah tangga, keributan yang pernah dan bahkan sering Devian rasakan selama ini. Kalau begitu, aku permisi dulu ya. Tanpa memperdulikan mereka lagi, Devian cepat-cepat berlari menghampiri istri dan anaknya. Sedangkan Sienna dan Diandra masih pada posisi yang sama. Diandra sudah pasrah, kepalanya masih terasa seperti dijambak, dan kini kedua pipinya terasa seperti akan lepas dari tempatnya. Seharusnya kau tidak perlu tebar pesona seperti itu. Sienna menggerutu. Setelah puas dengan apa yang dilakukannya, perempuan itu memilih menyantap makan siangnya yang masih utuh. Bukan hanya nenek itu saja, tapi para gadis pun terpesona melihat senyumanmu. Diandra mendesis lirih, menangkup wajahnya seraya menatap Sienna yang terlihat dalam mood yang benar-benar buruk. Berdehem kecil, Diandra mendekati istrinya itu, kemudian memberikan kecupan manis di pipi bulatnya. Maaf. Aku tidak akan tebar pesona seperti itu lagi. Meskipun itu tidak benar dan Diandra tidak pernah memiliki niatan untuk tebar pesona, tapi Diandra akan tetap mengalah dan mengakui itu adalah kesalahannya demi kedamaian rumah tangganya ini. Sienna mendelik, tapi sejurus kemudian menatap Diandra dengan heran. Seharusnya jawabanmu, maaf, lain kali aku tidak akan tebar pesona lagi, tapi mengapa jawabanmu berbeda? Melihat Sienna yang kebingungan perihal jawabannya, Diandra pun semakin dibuat bingung dengan apa yang Sienna maksud. Memangnya apa yang salah dengan perkataannya tadi? Menyadari Diandra tidak mengerti sedikit pun dengan apa yang ia maksud, Sienna memilih mengambil satu potong daging ayam dan dimasukkan ke dalam mulut Diandra yang sedikit terbuka. Jika kau menjawab seperti yang aku sebutkan tadi, otomatis aku masih memiliki alasan untuk mengajakmu adu mulut. Mengernyit heran, Diandra tetap tidak mengerti apa yang Sienna katakan. Maaf, lain kali aku tidak akan tebar pesona lagi. Demi menuntaskan rasa bingungnya, Diandra lebih memilih mengulangi kata itu agar mendapatkan jawabannya. Tapi tiba-tiba saja Sienna mendelik. Lain kali. Jadi kau sudah berencana melakukan hal seperti itu lagi, hah? Dan hanya dalam hitungan detik saja Sienna kembali berubah ke dalam mode marah tanpa sempat Diandra prediksi. Namun akhirnya Diandra mengerti, pria itu terkekeh kecil seraya menelan sisa daging ayam yang masih berada di dalam mulutnya. Tapi, bukankah adu mulut itu seharusnya seperti ini? Tanyanya dengan senyum miring, lalu meraih dagu Sienna. Kemudian mengecup bibirnya cukup lama hingga perempuan itu terdiam. Jangan terlalu sering mengomel seperti itu, tidak baik untukmu juga untuk calon bayi kita. Bibir Sienna berkedut, mencoba menahan senyum salah tingkahnya mendengar suara lembut Diandra yang mengalun indah memasuki telinganya. Tangannya terangkat, lalu menyentuh bibirnya sendiri menggunakan telunjuknya. Kepala Diandra memiring, sedikit bertanya-tanya melihat Sienna yang terlihat tengah menggodanya saat ini. Tiba-tiba Sienna mengedipkan sebelah matanya, lalu berkata, "Itu bukan adu mulut, tapi hanya pertemuan dua bibir saja." Diandra sedikit tercengang saat mendengarnya, namun kemudian tertawa tanpa bisa dicegah. Tangannya menyentuh puncak kepala Sienna, lalu mengacaknya hingga rambut itu sedikit berantakan. Sienna cemberut, menatap sedih pada Diandra yang masih tertawa, padahal tidak ada hal lucu di situasi mereka saat ini. "Ada apa? Mengapa kau tertawa?" Menyadari mood Sienna mulai berubah lagi, Diandra menghentikan tawanya dan mencubit pipi perempuan itu dengan lembut.
Adu mulutnya kita lakukan di rumah saja ya. Agar kita bisa melakukannya sepuasnya. Dan sebelah matanya berkedip, mengikuti apa yang sebelumnya Sienna lakukan. Di tengah candaan kecil itu, tiba-tiba Sienna menegakkan tubuhnya dan menatap canggung pada seseorang yang sudah berdiri di depan mereka. Melihat Sienna yang seperti itu, Diandra pun mendongak dan dalam sekejap ekspresi wajahnya berubah. Ternyata, ayah juga akan segera memiliki cucu darimu ya, Diandra. Bersambung.